Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Dwi Jayanti, NIM 330-2018-0140 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Makul Hadis Ahkam. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang goror. Dalam dalil goror, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala naha Rasulullah SAW an bai'il khaswah wa an bai', yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli goror. Hadis riwayat Muslim. Rijal sanad yaitu Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Husyairi An-Haisaburi, atau sering dikenal dengan Imam Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dimakamkan di. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lainnya. Selain mereka, orang yang menerima hadis dari dia ini termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermanfaat, yaitu yang paling bermanfaat adalah kitab Sohehnya yang dikenal dengan Soheh Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Soheh Bukhari. Kedua kitab hadis Soheh Bukhari ini, Soheh Bukhari dan Soheh Muslim, biasa disebut dengan As-Sohihain. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut dengan Asy-Syaikhani atau Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah makhrajuhu, yang berarti mereka berdua yang meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih usia dini, yaitu mulai tahun 280 Hijriah. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Di Khurasan ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rohawai. Di Iran ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ahsan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas Abu Dzar. Di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lainnya. Adat untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya itu terakhir itu pada 259 Hijriah, di waktu Imam Bukhari datang ke Nasabur. Dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Azhili, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Azhili.
dalam sahihnya maupun kitab lainnya tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli, padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terjadi Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam sahihnya yang diterimanya dari Bukhari, padahal ia pun sebagai gurunya tampak pada hemat Muslim. Yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu dengan tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Analisis sanad, menurut saya hadis ini dapat dikategorikan hadis yang sahih, marfu, qauli, di mana Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi serta Abu Hurairah mendengar langsung perkataan Rasulullah SAW. Imam Muslim wafat pada Minggu sore dan dikebumikan di kampung Nasar Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 dalam usia 55 tahun. Jadi hadis ini berfungsi memperjelas isi kandungan Al-Quran seperti pada firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna jaratan antarani minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana wakum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. Ayat di atas ini secara tegas melarang jual beli gharar, akan tetapi ada 2 poin yang terkandung dalam poin tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar, yaitu poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini diantaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, judi, riba, dan gharar. Poin kedua, ayat di atas juga tersirat kewajiban menghadirkan unsur saling ridho dalam, sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridho tersebut, sebab gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang. Matan hadis di atas tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Dalam matan hadis di atas terdapat jual beli kerikil yang memiliki beberapa penafsiran, diantaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di mana zaman jahiliyah, di mana orang-orang menjual tanah dengan cara melempar kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang akan dijual. Penafsiran yang lain dengan jual beli kerikil dalam hadis adalah jual beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melempar kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang akan didapat oleh pembeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.